Halo adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan sebuah soal berkaitan dengan konsep kebocoran bak penampung air ya, atau kebocoran tangki penampung air. Fisika SMA kelas 11 fluida dinamis. Sebuah bak penampung air diperlihatkan pada gambar berikut. Pada sisi kanan bak dibuat saluran air pada ketinggian 10 meter dari atas tanah dengan sudut kemiringan alfa. Jadi kalau kita lihat gambarnya ya, di sini ada bak berisi air, kemudian di sisi kanan bak ada saluran air ya. Jadi sengaja dibuat bocor. Di sini air akan memancar keluar ya, tentunya dengan kecepatan V, membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Maka kalau kita bayangkan ini lintasan keluarnya air mengikuti sebuah lintasan gerak parabola. Jika kecepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, ini maksudnya percepatan ya, bukan kecepatan. Tentukan kecepatan keluarnya air atau V, waktu yang diperlukan air untuk sampai ke tanah T, dan nilai cos alfa. Yang terakhir perkiraan jarak jatuhnya air pertama kali atau D saat saluran dibuka ya. Jadi D atau biasanya kita simbolkan sebagai X. Gunakan sin alfa 5/8 akar 39 sama dengan 6,24. Nah, karena ini berhubungan dengan gerak parabola juga, kita review sedikit ya. Gerak parabola itu adalah gabungan antara dua gerak lurus. Jadi pada sumbu mendatar, sumbu X, ini adalah selalu gerak lurus beraturan. Masih ingat ya, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya selalu konstan. Nah, di kasus ini pada sumbu Y ya, pada sumbu tegak ini adalah gerak vertikal ke atas ya. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Diperlambat ya karena gerak vertikal ke atas. Nah, untuk menganalisa gerak parabola, V itu harus kita pisah menjadi dua komponennya, yaitu Vx, Vy. Vx berarti V cos alfa, Vy berarti V sin alfa. Nah, sudah mulai ingat ya. Sekarang kita akan kerjakan soal yang A terlebih dahulu. Untuk menghitung kecepatan keluarnya air, kita bisa menggunakan persamaan akar 2GH. Ya, ini telah kita bahas di video sebelumnya. H di sini adalah kedalaman dari saluran air ya, berarti diukur terhadap permukaan. Nah, ini permukaan air, saluran airnya ada di sini, berarti kedalamannya adalah 3,2 meter. Jadi ini 2 kali 10 kali 3,2 sama dengan akar 64, 8 meter per sekon. Jelas ya? Lalu soal yang kedua, menghitung waktu. Ya, waktu air hingga akhirnya tiba atau sampai di tanah. Di sini berarti berhubungan dengan sumbu Y. Pada analisa gerak parabola, berarti kita gunakan persamaan yang kedua dari gerak vertikal ke atas ya. Di sumbu Y itu adalah gerak vertikal ke atas di kasus ini. Persamaan yang pertama dari gerak vertikal ke atas H sama dengan V0. Ingat V0 yang kita gunakan berarti V0Y ya, V0YT min setengah GT kuadrat. Yang kita jadikan acuan itu ada di saluran air ini ya. Ini kita jadikan acuan, di bawah acuan berarti tandanya negatif ya, Dek ya. Di atas acuan tandanya positif. Padahal di sini air setelah tiba di tanah berarti berada di bawah acuan ya. 10 meter di bawah acuan berarti nanti hanya sama dengan negatif 10. Jelas ya? V0Y-nya adalah V sin alfa. Ya, V-nya 8, sin alfanya 5/8. Nah, seperti ini. Kita kalikan dengan T min setengah kali G, itu berarti 5 ya. Ini 5T kuadrat. Kita coret 8-nya. Jelas ya? Kemudian ini kita sederhanakan saja. Kita bagi dengan 5, ini min 2. Jadi kalau kita rapikan, kita pindah ke ruas kiri semuanya. Jadinya adalah T kuadrat negatif T negatif 2 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Ini T plus 1 T min 2 sama dengan 0. Kita pilih yang positif karena waktu tidak mungkin negatif. Jadi T sama dengan 2 sekon. Jelas ya? Jadi waktu yang diperlukan air untuk sampai ke tanah adalah 2 sekon. Soal yang ketiga, nah ini sebenarnya adalah konsep matematika ini ya, menghitung cos alfa. Jadi kalau yang namanya sin alfa itu kan
depan dibagi dengan miring. Kalau cos alfa berarti samping dibagi dengan miring, betul ya? Kalau sin alfa sama dengan 5/8, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa depannya 5, miringnya adalah 8. Sampingnya tinggal kita gunakan Pythagoras, berarti miring kuadrat dibagi depan kuadrat. Jelas ya? Miring kuadrat berarti akar 64, depan kuadrat berarti 25. Akar 64 dikurangi 25 sama dengan akar 39. Di soal diketahui akar 39 itu 6,24. Ini berarti tidak bulat ya. Tidak bulat, tidak usah sampai hasil akhir, tidak masalah ya. Jadi cos alfa sama dengan samping per miring. Sampingnya 6,24, miringnya 8. Ya sudah, sampai sini saja. Berarti cos alfa sama dengan 6,24 dibagi 8. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya yang terakhir ya. Perkiraan jarak jatuh air pertama kali atau D saat saluran dibuka. Untuk menghitung D, atau dalam hal ini X ya, berarti berhubungan dengan sumbu mendatar, yaitu gerak lurus beraturan. Persamaan pertama atau persamaan jarak pada gerak lurus beraturan, masih ingat ya? Jadi yang namanya jarak pada gerak lurus beraturan itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Ingat, yang kita gunakan di sini berarti Vx kali T. Ya, kita pakai warna biru saja ya. Vx berarti V0 cos alfa ya, kita kalikan dengan T. V0 nya tadi sudah kita hitung, ketemu 8 ya, yang ini ya. Kemudian kita kalikan dengan cos alfa. Cos alfanya 6,24/8. Jadi 6,24/8 kali T. T itu adalah waktu yang dibutuhkan air untuk sampai di tanah. Tadi juga sudah kita hitung, ketemunya 2 sekon ya. Nah, ini kita kalikan dengan 2. 8 dengan 8 dicoret, 6,24 kali 2 sama dengan 12,48 meter. Jadi jarak mendatar atau D di sini sama dengan 12,48 meter. Baiklah adik-adik, demikian tadi pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Kemudian klik like dan share ke teman-teman. Selamat belajar, tetap semangat, sampai ketemu di video selanjutnya.